Baik anak-anak, Ibu Yanti melanjutkan praktek kita yaitu pembuatan AJP. Sebelum transaksi trial balance kita kemarin sudah kita samakan, yang di sebelah kiri sebesar 2295875 dan sebelah kanan 450,785 ya. Yang klik dari account, trial balance, kemudian finishing, include account number, kemudian display, maka nominalnya seperti ini ya. Nah, setelah nominal seperti ini, kemudian kita lanjutkan ke AJP. Baik, untuk memulai AJP silakan klik modul account, record journal entry, kemudian GJ atau general journal kita ganti dengan bukti memorial BM12-1. Untuk tanggalnya kita masukkan tanggal AJP 31/12/2011. Untuk memo kita ketikkan AJP-1, kemudian kita tulis rekening koran. Singkat saja. Ya, kemudian akun apa saja yang perlu kita inputkan? Di situ ada interest revenue, bank service charge, maka yang ketiga adalah cash in bank. Silahkan anak-anak masukkan akun cash in bank, kemudian bank service charge, yang terakhir adalah interest revenue. Kemudian interest revenue dikredit sebesar 6.500.000. Kemudian bank service charge sebesar 230. Maka cash in bank adalah hasil akhirnya, yaitu sebesar 6.270. Ya, seperti ini anak-anak ya. Kemudian kita Ctrl R, boleh kita lihat cash in bank. Nah, seperti ini jurnalnya. Kemudian kita klik record. Karena kita masih menggunakan jurnal AJP, maka tetap tidak usah di close, kita lanjut aja di sini pada jurnal penyesuaiannya. Yang kedua BM12-2. Tanggalnya tetap, memonya kita tulis AJP-2, kemudian penyesuaian akhir periode. Kemudian akunnya apa saja? Yang pertama di situ ada store supplies. Maka akunnya kalau AJP ingetin, yang di debit adalah yang bagian expense. Yang pertama store supplies expense. Yang di bagian kredit adalah aktivanya, yaitu pasangannya apa? Store supplies. Nah, untuk memasukkan nominalnya di AJP 3750, kita lihat dulu yang ada di trial balance-nya. Ini kalian restore saja, geser sedikit. Nah, klik yang di belakang, kemudian di report, klik account, pilih double klik trial balance, kemudian display. Kita lihat store supplies-nya berapa di situ, 10.400.000, dan AJP nilai akhirnya 3750. Jadi yang terpakai berapa? 10 juta dikurangi 3750, itu menjadi nilai AJP saat ini ya. Kemudian ini kita close, kita masukkanlah, kita klik saja di belakang. Berarti berapa nominalnya? 6.650.000 ya. Kita klik di kreditnya ya seperti ini ya. Balance sudah. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu sewa toko. Kita klik, kita pilih yang paling terakhir, yaitu di expense, rent expense pada prepaid rent. Aktivanya adalah prepaid rent. Kemudian berapa nominalnya? Langsung saja 2.500.000. Klik lagi di kanannya, di kreditnya. Lanjut lagi yang asuransi langsung saja ke bagian expense, cari insurance expense, kemudian pasangannya adalah yang aktiva, prepaid insurance, beban asuransi pada asuransi di muka. Kemudian kita inputkan nominalnya 1.250, maka di kredit juga sama ya.
Nah, ini untuk yang AJP yang kedua. Untuk AJP yang keempat, di situ dijelaskan cadangan kerugian piutang 5% dari saldo piutang per 31 Desember. Berarti anak-anak harus menghitung. Silahkan untuk menentukan bad debts-nya, silakan anak-anak ininya di restore dulu sama kayak tadi, klik lagi, kita lihat nominal di trial balance-nya berapa. Untuk account receivable di situ 100.450. Kemudian ada untuk bad debts kan pada allowance-nya sebesar 20.800 ya. Nah, kemudian klik lagi. Nah, silahkan dihitung. Bagaimana cara perhitungannya? Boleh di kalkulatorin atau kalau Ibu Yanti biar enak langsung ke Excel aja. Cara mencari bad debts-nya di account receivable yang di trial balance adalah 100.450 ya. Kemudian soalnya dikali 5%. Kali 5% yang ini hasilnya 50 sekian. Allowance-nya kan 20.800. Allowance-nya dari trial balance kita kurangkan, maka bad debts kita adalah sebesar 29.22.500. Ini adalah menjadi nilai AJP-nya ya. Kemudian kita klik lagi di myopnya, kita isi akunnya adalah ke expand, yaitu bad debts expand kepada allowance, nah sebesar berapa di situ? 29.222.500 ya. Ini adalah AJP, klik lagi sembarang tempat supaya tabelnya nilainya 0. Ini adalah AJP yang kedua. Paham ya anak-anak cara mencari bad debts-nya? Kemudian klik record. Nah, kita lanjut ke AJP kita yang ketiga. Klik lagi BM12-3. Kemudian tanggalnya tetap 31 AJP -3 penyusutan ya. Kemudian akunnya apa saja di situ? Equipment ya, berarti di expand-nya apa? Depreciation expand pada equipment akum debt ya kan. Berapa nominalnya? Langsung saja dimasukkan di situ sebesar 1.250.000. Klik lagi di kanannya, di kreditnya sama. Kemudian di situ ada gaji dan listrik. Nah, kita masukkan dulu di sini gaji, wages and salaries, kemudian dengan listrik, electric and telepon and electric. Kemudian pada apa? Beban, pada expense payable ya. Nah, kita masukkan dulu di sini 3.500.000. Kemudian listriknya sebesar 2.500.000, maka expense payable-nya adalah 6 juta. Ini adalah untuk AJP yang ke-3, BM12-3. Oke, paham ya anak-anak ya? Record ya. Nah, untuk yang keempat kita kerjakan dulu yang nomor 1, yaitu kita tutup PPN. Kita masukkan BM12-4, kemudian kita tulis dengan tutup PPN ya. Kita masukkan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup, saldonya dipindahkan ke prepaid PPN. Berarti kita masukkan dulu PPN income dan outcome ya. Kita masukkan dulu PPN outcome-nya di sini. PPN outcome. Nah, di mana kita bisa melihat nominal PPN out dan PPN in? Sama, kita buka trial balance lagi, ininya kita klik aja. Kemudian klik lagi yang di belakang. Ya, di sini masih muncul trial balance-nya display.
Semua data AJP yang dilihat adalah yang sebelah kanan ya anak-anak ya, nominalnya. Outcome 141.900. Kemudian income 145.900 ya. Di sini 141.900 dan 145.900. Oke. Kita close, kita klik lagi, kita masukkan PPN out 141.900. Kemudian PPN income-nya di kredit sebesar 145.950, maka selisihnya masuk ke dalam prepaid PPN ya, prepaid PPN sebesar 4050. Ini adalah untuk menutup PPN. Kemudian kita record. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 itu kita lihat dulu, kita harus menghitung dulu, yaitu melihat laba sebelum pajak ya. Ini kita boleh langsung aja kita klik lagi trial balance belakang, tetapi bukan di bagian trial balance. Perhatikan anak-anak, ini langkah-langkah memunculkan laba sebelum pajak. Tik profit and loss accrual, ganti Januari to Desember ya, display ya. Di bawah nominalnya berapa? Sebesar 288.870 833,33. Ini adalah laba sebelum pajak ya. Oke, kita close, kemudian kita hitung di sini. Ini Bu Yanti sudah munculkan seperti perhitungan. Perhatikan cara perhitungannya. Laba sebelum pajak kita 288.870 833,33 ya. Kemudian ada hitungan fiskal, koreksi fiskal, bad debt 44.322.500 dengan service charge 6.830, itu kita jumlahkan, hasilnya mendapat 340.023.33,33. Kemudian dikurangkan dengan interest revenue sebesar 13.485, hasilnya 326.538,33. Nah, kemudian di soal sebesar tarif tunggal yaitu 25% dan 50%. Berarti 3226 ini ya sama dengan ini, anak-anak kalikan ke 50%, kalikan lagi ke 25% ya. Maka hasilnya pajaknya adalah 48.17.291,67. Inilah yang menjadi income tax expense-nya di AJP. Perhatikan cara penghitungan pajaknya. Oke, berlanjut. Kita klik lagi ke AJP kita. Nah, di sini kita nggak usah buat baru, ini kita cancel. Klik saja di transaction jurnal. Mau buat baru boleh, kalau Ibu Yanti langsung saja di ini kita klik aja AJP 4. Kita masukkan jurnalnya di situ. Income tax expense paling bawah ya. Income tax expense-nya sebesar 40.817.291,67. Cek lagi sebentar. 40.817.291,67. Oke. Kemudian di sini di bawahnya, nah, kemudian di sini ada prepaid tax. Di mana nominal prepaid tax? Prepaid tax-nya kita lihat di sini lagi, di TB lagi. Di TB kita lihat prepaid tax-nya 15 juta. Maka di sini kita masukkanlah prepaid tax-nya sebesar 15. Nah, selisihnya kita masukkan ke income tax payable. Ya,
income tax payable. Ya. Ini adalah rangkaian dari membuat AJP dari tutup PPN, mencari pajak. Ya, seperti itu. Dicermati nanti untuk video pembelajarannya. Udah, Ibu oke dulu ini. Ya, sudah selesai semua rangkaian AJP kita. Sekarang kita mau lihat laporan akhir keseluruhannya. Yang pertama kita lihat AJP trial balance setelah pajak. Klik menu report, account, kemudian trial balance. Finishing sudah ya, tadi input account number, display. Kita lihat paling bawah. Di sebelah kanan nominalnya 2241564,791,67. Di sebelah kanan 447674791,67. Ini adalah trial laporan keuangan kita, trial balance setelah pajak. Close, kemudian klik standar balance sheet-nya, neracanya kita lihat di sini. Nominal akhirnya adalah 644403541,66. Kemudian laba setelah pajak atau profit and loss accrual di double klik, pilih Januari, kemudian display. Nominal akhirnya adalah 248,053,541,66. Yang terakhir arus kasnya, klik bagian banking, double klik statement of cash flow, pilih Desember to Desember, display. Nominalnya adalah 450 150. Close. Inilah anak-anak rangkaian dari praktek PT Cemerlang dari buat nomor rekening sampai dengan laporan akhir keuangan. Tolong jangan sampai hilang tutorial pembelajaran PT Cemerlang dari awal hingga akhir seperti ini untuk belajar di soal-soal berikutnya. Ibu Yanti tidak membuat tutorial lagi, tapi anak-anak langsung diminta untuk mengerjakan soal. Kita backup dulu semua file, backup, continue, kemudian silahkan, kemudian klik save. Yes. Oke. Ya, itulah anak-anak rangkaian dari video pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan.